Ya, jadi saya ingin sebelum membahas masalah Pak Karmin ya, Iya, Pak. saya ingin menceritakan atau menjelaskan kepada teman-teman apa itu elang maut ini, gitu ya. Supaya kalian kalau ditanya orang juga bisa menjawab apa sih elang maut itu, apakah ini gerombolan atau apa gitu ya. Ternyata banyak sekali masyarakat ini terjolimi, ya. Saya ulangi, banyak sekali masyarakat terjolimi hanya karena ketidaktahuannya, ya. Sama dengan Pak Karmin tadi itu. Karena ketidaktahuannya dia jadi dimanfaatkan. Itulah niat saya, teman-teman. Untuk bagaimana caranya menolong masyarakat ini supaya jangan dijolimi atau supaya jangan dibuat sewenang-wenang, dimanfaatkan. Kalau dengan pangkat saya nggak mungkin. Saya bukan siapa-siapa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi saya berpikir, oh saya harus memberikan edukasi. Kebetulan didukung oleh zaman sekarang yang sudah medsos, bisa lewat YouTube, ya kan. Dulu belum ada TikTok, belum ada dan lain-lain. Saya cobalah dari YouTube. Niat saya hanya satu, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya cerdas hukum sehingga tidak dimanfaatkan orang dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Itu tujuannya, teman-teman. Bahkan sampai dengan follower saya itu 80.000, subscribe-nya 80.000 orang, saya nggak ngerti bahwa bisa dapat duit dari YouTube ini gitu. Padahal menurut aturan 1.000 saja subscribe kita sudah bisa pasang iklan. Saya sudah 80.000 nggak ngerti. Anggota saya di kantor yang bilang, komandan bisa dapat duit loh katanya. Bagaimana caranya saya bilang? Diajarin lah. Nah, karena niat saya bukan mau cari duit ya kan, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat supaya cerdas dan paham hukum. Nah, sehingga saya buatlah yayasan. Berbentuk yayasan dia, teman-teman. Namanya Yayasan Bantuan Hukum Lang Maut Indonesia. Nah, di yayasan kita ini banyak rencana yang akan saya buat. Yang pertama itu LBH. Itu sudah kita berjalan, LBH, teman-teman. Lalu Klub Hukum Lang Maut Indonesia. Yaitu kumpulan masyarakat yang paham hukum, cerdas hukum, taat hukum, dan anti kesewenang-wenangan. Inilah kita ini. Saya berusaha mengumpulkan orang supaya kita sama-sama belajar hukum sehingga kita paham hukum. Tapi kita harus taat hukum. Dan kita anti kesewenang-wenangan. Itulah klubnya, Pak. Nah, setelah klub saya buat media, Pak. Media online untuk mendukung kegiatan klub hukum ini. Untuk mendukung kegiatan LBH ini. Karena perlu, teman-teman. Zaman sekarang perlu dukungan masyarakat melalui media. Nah, kemudian rencana berikutnya nanti, teman-teman. Saya ingin mendirikan rumah singgah. Ya. Rumah singgah elang maut. Apa itu? Tempat singgah orang-orang yang nggak makan. Jadi di situ kita siapkan Indomie, beras, telur. Ya, siapapun yang kelaparan boleh makan di situ gratis. Itu namanya rumah singgah elang maut. Dan saya yakin orang yang makan ke situ pasti yang kelaparan. Karena seadanya. Tidak boleh disiapkan ikan daging. Karena kalau kita siapkan ikan dan daging, nanti orang malah makan ke situ semua kan. Tujuannya nggak tercapai, sasaran. Tapi kalau kita siapkan telur, Indomie, beras, pasti orang yang benar-benar kelaparan makan ke situ. Itu rumah singgah yang akan kita buat rencana saya. Lalu panti rehabilitasi narkoba, teman-teman. Yang gratis tentunya ya. Kita buat panti rehabilitasi narkoba dan gratis. Kemudian nanti rencana ada buat sekolah, ya kan? Sekolah, lalu rumah anak yatim. Kita tampung anak-anak yatim gak sekolah, kita siapkan ustadznya di sana, kita siapkan pendetanya di sana untuk mendidik mereka. Itu tujuannya sebenarnya yayasan kita ini, tapi diawali dengan mencerdaskan masyarakat hukum. Itu teman-teman. Lalu kenapa namanya elang maut? Tidak juga sembarangan, ada filosofinya. Kita tahu
elang itu adalah binatang atau hewan yang luar biasa. Terutama matanya. Matanya itu sangat tajam elang ini. Bahkan ikan yang di bawah air laut itu bisa dia lihat. Apa maknanya? Bahwa elang maut ini tajam dia menganalisa hukum. Tajam dia membongkar hukum. Itu dia maknanya. Lalu elang itu cengkeramannya kuat, teman-teman. Artinya apa? Ketika elang maut melihat kejoliman, dia akan mencengkeram kuat. Tidak akan dilepaskan. Lalu dimatikan. Itulah maut itu. Jadi garis besarnya elang maut itu adalah elang yang mematikan. Dalam hal ini maksudnya kesewenang-wenangan dan kejoliman. Lalu kenapa matanya cuma satu kelihatan? Itu tandanya kita setia. Kita tidak main dua mata. Setia. Itu maknanya, teman-teman. Nah, maksud saya supaya kalian tahu itulah organisasi kita ini. Tidak sekedar kita kumpul-kumpul belajar hukum, tapi jauh dari itu kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka paham hukum, tidak dijolimi. Jadi saya berharap kalian ini masuk ke grup ini, ke klub ini, niatnya memang visi kita sama gitu loh. Saya ulangi, saya berharap kita semua nih niat dan visi kita sama. Belajar hukum dan mengedukasi masyarakat supaya jangan dijolimi. Saya sangat tidak berharap jika anggota elang maut masuk ke grup hanya memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, dia bermasalah masuk ke grup, begitu masalahnya beres, tidak peduli dia dengan organisasi kita. Saya sangat tidak berharap, teman-teman. Karena tanpa kalian saya bukan apa-apa, sendirian nggak bisa. Jadi ayo kita sama-sama membangun yayasan kita ini, membangun LBH kita, membangun klub hukum kita. Kalau kita tidak bisa punya dana, kita tenaga. Kalau tidak punya tenaga, pikiran. Tidak punya pikiran, ya berdoa. Minimal doakan supaya organisasi kita ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dan kalian tahu, sering sekali klub-klub hukum kita mengadakan bansos ya. Di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Banten. Nanti ini akan berjalan pas kelihatan kalau bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan pun banyak sekali kegiatannya. Ya, semua selalu di-share. Jadi cukup saya bangga cukup kalau untuk kegiatan bansos teman-teman di wilayah saya cukup bangga. Hanya saja saya berharap kalian memperkenalkan kita kepada masyarakat. Inilah kami, Elang Maut. Tujuan kami adalah mencerdaskan masyarakat supaya paham hukum, ya, menjadi pelopor. Makanya saya katakan kalian ini pelopor semua. Panggilan akrab kita sesama anggota Elang Maut adalah pelopor. Pelopor apa? Pelopor masyarakat cerdas hukum dan pelopor anti kesewenang-wenangan. Itu dia, teman-teman. Ayo kita bersama-sama, apa yang bisa kalian lakukan untuk membangun organisasi kita ini, saya berharap kita sama-sama. Ya, teman-teman. Kalau tujuan utama kita bukan uang ya, bukan uang. Tapi kita tentu tidak bisa bergerak tanpa ada biaya. Nah, kalau yayasan sudah jelas sumber dananya, teman-teman, adalah sumbangan. Sumbangan, hibah, pemberian. Menurut undang-undang seperti itu. Kita tidak bisa mencari uang bukan melalui sumbangan. Jadi semua sumbangan-sumbangan, semua bantuan yang masuk ke yayasan pasti sifatnya sumbangan masuk ke rekening yayasan. Nah, kemudian untuk klub hukum kan memang sudah saya berikan mandat kepada beberapa teman kita untuk mengkoordinir organisasi di satu wilayah provinsi. Seperti Jawa Timur sudah ada, Jawa Barat sudah ada untuk tingkat provinsi ya. Sumatera Selatan sudah ada, dan ada juga beberapa kabupaten dan kota. Nanti teman-teman yang memang berminat untuk ikut membangun dan membuat kantor sekretariat dengan catatan berjiwa dan visi misi kita sama,
bisa hubungi saya, nanti kita sama-sama konsep bagaimana caranya. Kalau mau bergabung dengan kita, itu tadi dia. Kita sama-sama membangun, kita sama-sama belajar. Banyak di antara kita ini yang tadinya bermasalah, setelah masuk malah ikut dia aktif sekarang menjadi pelopor, mengedukasi masyarakat. Jadi dia tidak hanya cukup ketika masalahnya selesai udah cuek gitu, enggak. Saya berharap teman-teman semuanya, pelopor-pelopor ini bantu saya membangun organisasi kita ini. Kalau perlu teman-teman tahu, banyak orang yang menawarkan sama saya untuk diberikan mandat untuk memimpin organisasi satu kota, dua kota gitu, menawarkan uang sama saya. Tapi karena tujuannya bukan untuk edukasi, mencerdaskan masyarakat, saya tolak teman-teman. Ya, bahkan mereka minta apa yang abang mau. Perlu dana berapa bang? Begini ada lengkap semua. Saya nggak mau. Bahkan pernah di Medan teman-teman, udah sempat saya dirikan. Saya bubarkan. Padahal mereka itu uangnya banyak. Pengurusnya semua pengusaha. Saya tidak mau elang maut di mata orang jelek. Ya, itu teman-teman. Harus kita jaga nama baik elang maut ini. Kita memang tujuan kita mengedukasi masyarakat supaya cerdas hukum, membantu masyarakat terjolimi. Itu ya. Jadi kalau ada yang berpikir untuk bergabung dengan kita, tujuannya untuk cari duit, memanfaatkan organisasi kita, pasti saya tolak dan pasti saya keluarkan juga lama-lama. Itu dia. Dan utamanya, walaupun kita suka bansos, makanan, beras, apa segala macam, tapi utamanya kan kita membantu orang yang terjolimi dalam hal hukum. Nah, orang yang terjolimi dalam hal hukum ini kan perlu biaya juga teman-teman. Sampai sekarang kalau dia berada di sekitar Bandung, Jakarta, kalau sampai Tangerang dan kasusnya memang terjolimi, saya masih bisa bergerak. Saya masih bisa membantu membiayai. Tapi kalau sudah jauh, kan saya tidak mampu juga. Tapi khusus orang terjolimi, orang miskin, tidak punya apa-apa, dan dia dijolimi karena tidak paham hukum, itu kita biayai. Karena pengacara harus dibiayai kan. Saya yang biayai teman-teman. Kalau kasus seperti itu. Jangan ragu, japri ke saya kalau ada kasus seperti itu. Begitu ya, itulah organisasi kita teman-teman. Ya. Dan paralegal kita sudah 75 orang. Paralegal ini apa? Asisten advokat. Ya, termasuk Mas Suko ini paralegal. Bang Dini, Indra nih. Udah banyak lah, Basuki. Nah, paralegal ini bisa dia memberikan bantuan hukum sama halnya dengan pengacara. Tapi di bawah komando daripada LBH kita. Ya. Makanya saya berharap teman-teman yang berjiwa pejuang ayo gabung menjadi paralegal di desa masing-masing. Tujuan kita adalah 1.000.000 paralegal. Saya berharap ada 1.000.000 paralegal di setiap desa di Indonesia membantu orang-orang yang tidak paham hukum. Itu ya teman-teman untuk perkenalan yang belum tahu tentang organisasi kita. Terkait organisasi ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya masuk ke kasus Pak Karmin. Ayo, jangan malu-malu. Kita ini basodara. Elang maut basodara. Tidak dibedakan suku, ras, agama, pendidikan, kekayaan, dan lain-lain. Sama semua kita. Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung japri ke saya. Nah, kita sebelum ke yang lain, saya ingin menjawab kasus Pak Karmin dulu ya. Coba kita lihat siapa yang udah masuk pengacara kita nih. Pengacara yang lain kayaknya capek kemarin habis melatih paralegal. Jadi sini satu nih untuk Pak Karmin. Mana Pak Karmin? Pak Karmin ya. Pak Karmin. Yang pertama nih buat semua tapi khusus buat Pak Karmin nih. Hukum itu bukan seragam. Bukan jabatan. Tapi hukum itu tertulis di undang-undang, di peraturan-peraturan. Seragam atau aparat ini hanya melaksanakan. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong tentang hukum, siapapun itu, mau aparat, mau profesor, mau bupati,
Ya, apapun itu, kembali ke jurus yang saya kasih sama kalian itu. Makanya dihafal walaupun cuma nggak nyampe 1 menit saya kasih jurusnya, tapi masih banyak yang bertanya. Jurus apa itu? Jurus kodok melempar buah. Kenapa saya buat namanya jurus kodok melempar buah? Supaya gampang diingat, ada lucu-lucunya gitu. Kodok melempar buah itu jurusnya. Untuk apa? Ketika kalian diperlakukan oleh aparat atau siapapun, tapi kalian bingung. Seperti Pak Parmin tadi kan, kenapa saya diperlakukan begini, kata dia kan. Pakai jurus itu. Apa jurus itu? Tanya dasar hukumnya. Pak, saya dipanggil ini dasar hukumnya apa, Pak? Pasal berapa yang saya langgar, Pak? Undang-undang apa, Pak? Coba tunjukkan sama saya, Pak. Biar kita sama-sama baca. Kenapa saya diperiksa, Pak? Apa yang saya melanggar? Mana pasal yang saya langgar, Pak? Oh, kamu harus punya izin untuk menggunakan air tanah, katanya kan. Di mana diutulis itu, Pak? Undang-undang mana? Ayo kita sama-sama baca. Apakah ada tulisannya? Barang siapa yang mencuci ayam pakai air harus ada izinnya. Ada tulisannya enggak, Pak? Gitu, Pak Kirmin. Paham ya, Pak Kirmin? Bukan seenak dia. Itu jurus kodok melempar buah. Hafal itu, hafal mati kalian, Bro. Nanti kalian kembangkan itu. Bapak harus begini. Oke, Pak. Saya akan turuti, tapi di mana diatur itu, Pak? Apakah berdasarkan undang-undang atau berdasarkan primbon, Pak? Jangan-jangan dia baca di buku primbon itu. Ya. Atau di buku erek-erek togel. Kalian tahu buku erek-erek togel tuh? Kalau di orek togel itu ada gambar orang gila, itu nomor itu pasang 32. Orang gila itu pasangnya 32. Apa dia baca di situ? Nah, itu kan nggak berlaku, Pak Kirmin. Sampai di sini Pak Kirmin paham?